Pembicara Netpeak kita kali ini adalah Handri Wiguna, seorang pria yang berasal dari kota Bandung. Ia berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh secara ekonomi dan kehilangan tempat tinggal di awal masa perkuliahannya. Semasa kuliah, banyak pekerjaan yang sekaligus dijalaninya di kota Bandung. Bekerja sebagai marketing freelance, menjadi guru les privat, pembina ekstrakurikuler, dan berjualan serabutan. Tetapi hidupnya tidak banyak berubah, karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Handri bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah mengenal Tiens, Handri juga memanfaatkan waktu luangnya yang sangat terbatas dengan menjalankan berbagai pekerjaan tersebut di siang hari dan menjalankan bisnis Tiens di malam hari. Dengan memanfaatkan alat bantu berupa pertemuan-pertemuan yang ada di bisnis Tiens, akhirnya bisnisnya bertumbuh pesat. Saat ini Handri Wiguna telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Handri Wiguna. Perkenalkan, nama saya Handri Wiguna dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu sekalian karena bisa dikatakan bahwa Anda sudah membayar harganya dengan Anda hadir di core meeting ini. Kenapa? Karena salah satu kunci keberhasilan dalam membangun bisnis ini adalah pada saat Anda bisa selalu hadir dan memenuhi pertemuan-pertemuan bersyarat. Dan core meeting ini adalah langkah awal Anda untuk Anda bisa menembus jenjang berikutnya Bapak Ibu sekalian di pertemuan-pertemuan bersyarat yang disediakan oleh One Vision. Jadi selamat buat Anda karena saya tahu bahwa Anda sudah berjuang dengan cara yang benar. Ya, aplaus buat Anda semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga bersyukur Bapak Ibu, saat ini saya berbicara dengan orang-orang yang sudah bayar harga dan orang-orang yang sudah lakukan kerjanya. Biasanya kalau misalkan berbicara di anggap saja opportunity preview dan lain-lain, itu berbicara untuk kalangan umum, di mana orang-orang tersebut belum tentu orang-orang yang sudah melakukan kerjanya. Jadi pada saat ada sharing-sharing tertentu, biasanya responnya itu melongo gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara di event-event yang ada syaratnya, yang sudah lakukan kerjanya, setidaknya ada yang nyambung, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saya lebih suka berbicara di event-event seperti ini. Sebelumnya, apa yang saya akan bagikan ini Bapak Ibu sekalian, sebaiknya Anda nggak ambil konsultasi dari atas panggung. Anda bisa konsultasikan lagi, Anda bisa tanyakan lagi, berdiskusi dengan upline-upline aktif Anda ya tentang apa yang akan saya bagikan. Kenapa? Karena jelas Bapak Ibu sekalian, upline-upline aktif Anda adalah orang-orang yang sudah sangat mengerti, sudah punya pemahaman yang bagus tentang bisnis ini. Terbukti dengan mereka mencetak begitu banyak prestasi di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan ambil konsultasi mentah-mentah dari atas panggung. Baik, nah Bapak Ibu, apa yang saya akan bagikan? Kalau bicara tentang sebuah bisnis Bapak Ibu, pasti harus ada kerjanya, betul nggak? Yang namanya bisnis itu pasti harus ada kerjanya. Dan begitu banyak orang yang sudah lakukan kerjanya, masih juga nanyain, Pak sebenarnya yang saya kerjain ini benar atau enggak gitu loh. Pak kerja saya ini udah tepat atau belum? Sebetulnya kalau kita mau bahas dulu Bapak Ibu sekalian di awal, sebenarnya kerja di bisnis ini ngapain sih? Kerja di bisnis ini kan sebenarnya simpel Bapak Ibu. Kerja di bisnis ini adalah melakukan yang namanya presentasi atau bercerita, menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bisnis dan produk ya kepada orang-orang yang Anda kenal. Dan tentu saja setelah orang mendapatkan sebuah informasi, ada orang yang langsung menangkap informasinya, mengambil keputusan. Ada juga orang-orang yang tidak langsung mengambil keputusan, betul nggak? Itu sebabnya kenapa kerjanya itu juga ada yang lain Bapak Ibu. Kerja kerasnya itu dalam bentuk follow up juga, tindak lanjut. Atau kalau bahasa sederhananya ditanyain lagi, mungkin ada yang nggak ngerti dan lain sebagainya. Betul nggak? Nah ini adalah kerja kerasnya Bapak Ibu. Tapi tentu saja di bisnis ini juga kerja keras aja nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus ada kerja pintarnya? Kalau berbicara tentang kerja keras jaminan sukses nggak? Kayaknya nggak juga Bapak Ibu. Awalnya memang betul harus kerja keras, tapi cuma kerja keras doang itu nggak cukup di bisnis ini. Harus ada kerja pintarnya. Kalau bicara tentang kerja keras Bapak Ibu di luar bisnis ini, itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang bekerja keras. Yang sudah angkut-angkut sesuatu dari sejak subuh sampai sore atau bahkan sampai malam. Tapi kayaknya kok hidupnya gitu-gitu aja. Jadi jelas kerja keras saja itu belum tentu jaminan untuk berhasil. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar melakukan kerja kerasnya, tapi mereka mau bekerja pintar juga Bapak Ibu sekalian. Nah di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin gimana caranya untuk kita bisa kerja pintar. Kita nggak perlu bikin sesuatu yang membuat kerja kita nggak sia-sia gitu loh. Kenapa? Karena di bisnis ini sudah disediakan
Kerja pintar kita adalah pada saat kita bisa memanfaatkan pertemuan demi pertemuan yang disediakan oleh bisnis ini dan terutama oleh sekolah bisnis kita One Vision, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kerja keras dan kerja pintarnya. Jadi kerja kita cuma segitu aja Bapak Ibu. Dan saya nggak akan bahas tentang gimana sih caranya presentasi, gimana caranya follow up atau bagaimana cara detail, cara lengkap untuk menjalankan bisnis ini, karena semuanya itu Anda bisa dapatkan di yang namanya starter pack. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, saya sarankan untuk Anda memulai bisnis ini dengan benar, Anda bisa benar-benar memprioritaskan yang namanya starter pack. Di sana Anda dapat panduan lengkap gimana cara untuk jalankan bisnis ini, ya. Bapak Ibu sering dengar mungkin ya, orang gagal berhenti terlalu cepat katanya. Orang sukses bukan orang yang hebat, tapi orang yang bertahan lebih lama untuk lakukan bisnis ini, Bapak Ibu. Anda sering lihat mungkin kata-kata ini di yang namanya opportunity preview, betul nggak? Kalau ada di antara Anda yang masuk ke ruangan ini, terus sangat asing dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu, ya saya bingung kenapa kok Anda bisa masuk di sini gitu. Ya, karena ini sudah setiap saat kita hadir opportunity preview, pasti kita lihat kata-kata ini, betul nggak? Nah, apakah benar seperti ini? Bapak Ibu, ada juga yang begini, saya udah bertahan lebih lama Pak, malah lama banget, tapi saya belum sukses juga. Ada nggak ya seperti itu Bapak Ibu di bisnis ini? Ada aja Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang bertahan lebih lama doang ya nggak cukup. Bertahannya harus bertahan secara aktif kan gitu. Maksudnya bertahan aktif itu ya kita tetap melakukan kerjanya Bapak Ibu. Bukan cuma bertahan dia merenung tetap ada di bisnis ini, tapi antara mati enggak, hidup juga enggak. Tetap kita harus lakukan bisnisnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat kenapa Pak saya misalkan anggap ada di antara Anda yang sudah bertahan lebih lama, bertahan aktif, tetap lakukan kerjanya, tapi belum berhasil juga. Bapak Ibu, ternyata ada beberapa penyebab yang membuat seseorang yang bergabung di bisnis ini, aktif di bisnis ini, tapi suksesnya belum datang juga. Sukses yang tertunda. Yang pertama jelas Bapak Ibu kurang kerja keras. Kerja keras itu memang nggak cukup untuk bikin orang berhasil, harus kerja pintar juga. Tapi tetap kalau orang cuma kerja pintar doang Bapak Ibu, itu lebih parah dibandingkan orang cuma kerja keras doang. Hasilnya lebih parah. Kerja keras itu tetap harus jadi yang utama Bapak Ibu sekalian. Kuantitas kerja, actionnya, melakukan kerjanya. Kalau bicara tentang bekerja keras Bapak Ibu, kerja keras pasti langsung dapetin hasil nggak? Kerja keras itu tidak akan mengkhianati Bapak Ibu. Hasil pasti datang. Tapi ada beberapa orang yang mungkin sudah lakukan kerjanya, kerja keras, tapi hasilnya mungkin belum sepadan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bahwa saya ada di bisnis yang sangat menghargai apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Banyak orang kurang kerja keras dan mereka nggak menyadari bahwa bahkan kerja keras pun hasilnya seperti apa tetap dihargai di bisnis ini. Ada yang namanya silver dan gold planner Bapak Ibu. Anda mendapatkan penghargaan atas proses kerja yang Anda lakukan. Bukan bicara tentang hasil kerja Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana itu mendapatkan penghargaan, dihargai, diakui. Itu dilihat dari hasil yang diterima, betul nggak? Kalau hasilnya bagus, baru dihargai. Di luar sana tidak dihargai yang namanya proses. Yang penting hasil gitu loh. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, proses untuk mendapatkan hasil pun Anda akan dihargai. Nah itu sebabnya kenapa One Vision ya memberikan penghargaan dalam bentuk pin, silver, dan gold planner Bapak Ibu. Itu bicara kuantitas kerja. Jadi kalau bicara tentang udah bertahan lebih lama tapi belum sukses juga, coba cek dulu nomor 1, kuantitas kerjanya seperti apa. Kerjanya banyak nggak? Actionnya banyak nggak? Presentasinya banyak nggak? Sudah dapat pin apa misalkan? Minimal silver planner Bapak Ibu sekalian. 15 kali melakukan presentasi dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Atau gold planner 30 kali presentasi per bulan selama 3 bulan beruntun. Itu adalah indikator Anda bekerja keras atau enggak. Minimalnya berarti harus ada di 15 setiap bulan kalau Anda mau punya karir bisnis yang bagus ke depannya Bapak Ibu. Karena bisnis ini dimulai dari kuantitas kerja. Ingat, kenapa ada orang yang bertahan lebih lama tapi belum sukses? Cek dulu kuantitas actionnya, kuantitas kerjanya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses yang tertunda itu juga bisa terjadi karena orangnya mungkin sudah bekerja keras, tapi caranya salah Bapak Ibu. Bisnis ini bisa dikatakan terlalu mudah Bapak Ibu. Ya, maksudnya terlalu mudah itu begini. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin? Ada? Sudah ya? Oke. Di dunia kerja, biasanya yang namanya kerja keras itu pasti dihargai, betul nggak?
Nah, tapi di bisnis ini ya memang ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Yang menentukan Anda benar atau enggak cara kerjanya itu akan menentukan juga hasil Anda yang Anda dapatkan. Ya, di bisnis ini terlalu mudah karena sistemnya itu akumulasi. Dalam mencapai target, cepat atau lambat pasti nyampe, betul nggak? Dan yang namanya cepat atau lambat pasti nyampe, cara seperti apapun nggak masalah jadinya. Bisa nggak bisnis ini dilakukan dengan, saya mau cuma jualan doang, bisa nggak? Bisa, pasti nyampe kok Bapak Ibu. Bisa nggak bisnis ini cuma dilakukan dengan totok-totok kecantikan doang, dengan alat-alat kesehatannya? Bisa? Ya bisa aja Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya nanti hasilnya kan seperti apa? Berbicara tentang kesalahan cara kerja Bapak Ibu, ini memegang satu peranan yang penting. Karena hasil juga ditentukan dari situ Bapak Ibu. Sukses tertunda, mungkin sudah kerja keras, tapi mungkin caranya salah. Ini ada sebuah analogi Bapak Ibu. Yang menggambarkan tentang penting juga selain kerja keras, itu cara kerja yang benar. Ada seorang petani Bapak Ibu sekalian, selain bercocok tanam dia suka membuat peralatan dan perkakas dari kayu-kayu. Otomatis dia juga selain bercocok tanam, dia suka butuh kayu-kayu tambahan yang cukup banyak untuk membuat perkakas. Dia biasa gergaji pohon-pohon yang ada di daerahnya. Kemudian satu saat Bapak Ibu sekalian, dia ngerasa, kayaknya hasil kerja saya ini kayu yang saya butuhkan lebih banyak, tapi setiap hari saya cuma bisa tebang sekian pohon. Akhirnya dia ngerasa harus butuh yang cepat supaya kerjanya lebih efektif. Nah, pada saat dia datang ke kota, dia mencari katanya gergaji baru yang bisa membuat kerja lebih efektif. Dia tanya sama pemilik toko, ada nggak gergaji yang bagus yang bikin kerja saya bisa lebih cepat? Dikasihlah gergaji mesin Bapak Ibu. Kemudian dia pulang ke kampungnya Bapak Ibu, dan selama sekian minggu akhirnya dia balik lagi ke toko tersebut dan dia marah-marah. Dia bilang, ini barang kamu bilang yang terbaik, tapi kok hasil yang saya dapatkan sama aja bahkan lebih berkurang dibanding hasil saya dulu. Kemudian si pemilik toko ngeliat barangnya, coba Pak saya cek dulu mungkin ada kesalahan teknis. Kemudian dia pencet tombolnya, dia tarik pakai tali, terus bunyi. Brrr. Si petani Bapak Ibu, dia kaget. Hah, itu suara apa katanya gitu. Nah, apa yang Anda bisa pelajari dari sini Bapak Ibu? Petani itu mungkin menggunakan alat yang tepat. Dan dia juga bekerja keras, betul gak? Dia juga bekerja keras. Tapi dia pakai gergaji listrik dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kalau salah cara, hasilnya juga gak maksimal. Nah, demikian juga halnya bisnis ini Bapak Ibu. Ada orang yang sudah bertahan lebih lama, juga bertahan aktif karena kerja keras juga Bapak Ibu. Tapi belum juga mendapatkan hasil yang sepadan. Cek, apakah mungkin salah cara kerjanya Bapak Ibu. Cara kerja itu menentukan sekali. Kemudian penyebab yang ketiga. Nah, penyebab yang ketiga, kenapa orang belum mendapatkan keberhasilan yang diharapkan? Mungkin saja distributor tersebut sudah bekerja keras, tapi salah arah Bapak Ibu. Ini juga fatal Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nih, Bapak Ibu dari sini, Bapak Ibu mau ke Bandung, ya, Anda mau ikut ceritanya mau ikut maraton, dari sini ke Bandung lari Bapak Ibu. Kemudian pada saat aba-aba dimulai, nah Anda lari Bapak Ibu, arahnya menuju Surabaya. Di pertengahan jalan, Anda tanya, Anda udah lari berhari-hari, Anda tanya sama orang tengah jalan, Pak betul ya Bandung ke sini? Loh Pak, ini bukan daerah Bandung Pak, ini sudah Yogyakarta. Kira-kira hasilnya jadi bagus gak Bapak Ibu? Padahal kerjanya sudah kerja keras, tapi arahnya salah. Ya tetap akan menghabiskan tenaga sehingga harus putar balik Bapak Ibu sekalian. Ya, nah di bisnis ini juga sama. Ada orang-orang yang mungkin sudah bekerja keras dan mungkin caranya benar, tapi arahnya salah Bapak Ibu sekalian. Arah di bisnis ini itu penting. Itu sebabnya kenapa One Vision keluarin PBO dan lain sebagainya, betul gak? Kalau pertama Bapak Ibu, pada saat kita sendirian, pada saat kita berjalan, kita kerja keras tapi salah arah, mungkin saja Bapak Ibu untuk berbalik, mungkin itu nggak butuh waktu lama. Tapi pada saat Anda sudah bertahun-tahun, ya bertahun-tahun nih di bisnis ini, sudah kerja keras bertahun-tahun, Anda sudah punya grup, dan Anda salah arah, begitu mau balik, itu repot banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda sudah bukan sendirian lagi salahnya, tapi salahnya bareng-bareng Bapak Ibu. Udah jadi salah itu udah jadi budaya grup gitu loh. Budaya grupnya semuanya salah arah, nyasar bareng-bareng. Akan sangat repot Bapak Ibu untuk kita berbalik arah. Jadi yang namanya arah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian.
Dan buat saya pribadi Bapak Ibu, selain PBO, selain parameter Business One Vision, buat saya yang menentukan arah kerja supaya arahnya benar dalam melakukan kerja kerasnya itu dikonsultasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal yang akan kita bahas karena menurut saya konsultasi ini memegang peranan penting supaya grup kita bisa tumbuh atau enggak, supaya bisnis kita bisa besar atau enggak. Nah, kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya konsultasi itu seperti apa sih? Bisa ada di salah satu dari 3 prinsip dasar karena konsultasi ini sangat penting. Bapak Ibu kalau punya sebuah rumah yang mewah, bentuknya bagus, tapi fondasinya nggak benar Bapak Ibu. Kira-kira rumahnya bakal bertahan lama nggak? Rumahnya nggak akan bertahan lama. Fondasinya dulu yang harus bagus, dasarnya dulu yang harus bagus. Jadi bisa dikatakan itu merupakan segala sesuatu yang bisa menentukan ke depannya akan seperti apa. Itu dari dasarnya dulu. Nah, konsultasi masuk ke dalam 3 prinsip dasar. Jadi otomatis yang namanya dasar itu sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan cuma sekedar oh iya konsultasi, oh iya saya tahu 3 prinsip dasar, konsultasi kan salah satunya, tapi dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin baru memulai karir Anda di bisnis ini, yuk kita sama-sama melihat sebenarnya konsultasi itu seperti apa dan buat apa gitu loh. Nah, konsultasi ini diskusi dengan upline aktif Anda mengenai bisnis Anda dengan tujuan supaya kita tahu arah yang benar untuk membesarkan bisnis. Tentang strateginya, tentang cara kerja dan lain sebagainya itu dibahas di yang namanya konsultasi Bapak Ibu. Dan yang namanya diskusi Bapak Ibu berarti kan komunikasi 2 arah, betul nggak? Ya, komunikasi 2 pihak. Lebih dari 1 pihak yang terlibat Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya arah dan strategi itu penting, makanya konsultasi ini dijadikan sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar. Dan ingat Bapak Ibu, konsultasi ini ke upline aktif yang benar-benar memang selalu ke sistem. Mengerti tentang bisnis ini. Saya punya pengalaman begini Bapak Ibu. Ada mitra kerja saya di kedalaman Bapak Ibu yang mulai ragu gitu. Nah, orang yang ada di kedalaman ini itu mencari konsultasi, bertanya dan berdiskusi sama salah seorang upline-nya secara struktur yang memang sudah sama sekali nggak suka ke pertemuan Bapak Ibu sekalian. Ini saya dengar kabar katanya ada satu tawaran yang bagus, penghasilannya besar dan sebagainya. Jauh banget katanya gitu. Nah, seorang upline Bapak Ibu sekalian, apa tugas kita sebagai seorang upline? Kita menguatkan mitra kerja kita, betul nggak? Kita kuatkan mitra kerja kita diskusi dengan memberikan arah yang benar. Tapi karena dia sudah tidak ke sistem Bapak Ibu, bukannya menguatkan, dia malah ikut goyang sama-sama Bapak Ibu. Dan dia malah punya respon, masa sih? Gawat juga ya. Malah gitu Bapak Ibu. Dan sekarang dua-duanya hilang, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Sekarang dua-duanya udah nggak ada. Kenapa? Karena melakukan konsultasi bukan ke upline aktif yang mengerti tentang bisnis ini. Bukan ke upline aktif yang membangun sistem di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi upline yang melakukan bisnis ini dengan caranya sendiri. Otomatis pada saat sesuatu terjadi nggak bisa diselamatkan Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya goyang-goyang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Jadi konsultasi kepada orang-orang yang memang benar-benar sangat mengerti bisnis ini dan jelas melakukan bisnis ini. Membangun bisnis ini dengan sebuah sistem Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan dan lain sebagainya. Kemudian, Pak, kalau konsultasi memang begitu penting, karena ingat konsultasi menentukan arah, strategi supaya kita nggak salah jalan dan sebagainya. Tapi kenapa sih Pak, kayaknya kok cukup banyak tuh distributor-distributor yang kayaknya jarang banget ketemuan sama upline-nya. Bapak Ibu, biasanya orang mau melakukan konsultasi memang ada hambatan yang utama Bapak Ibu. Orang nggak melakukan konsultasi. Udah tahu konsultasi itu penting tapi tetap nggak dilakukan. Makanya bisnisnya biasanya apakah sekarang atau nanti itu jadinya nggak kemana-mana. Karena ini Bapak Ibu masalah utamanya, ego. Saya berikan contoh-contoh tentang ego yang menghambat sebuah konsultasi. Orang nggak konsultasi biasanya karena dia ngerasa dia lebih senior dibanding upline-nya. Itu salah satu penyebab. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini memulai bisnis Anda di bisnis ini dan Anda punya mentor atau punya seorang upline, itu orang yang lebih muda dari Anda. Bapak Ibu sekalian, usia tidak menentukan keberhasilan Anda di bisnis ini. Jadi jangan bawa-bawa usia Bapak Ibu sekalian. Kalaupun upline kita memang lebih muda usianya, tapi kenapa enggak? Karena upline kita jelas lebih mengerti, lebih dulu mengenal bisnis ini dan lebih mengerti tentang bagaimana cara menjalankannya. Jadi bicara tentang senioritas
dalam hal usia, itu nggak berlaku di bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, egonya dalam hal apa lagi? Jabatan. Kita punya seorang upline, punya seorang mentor misalkan, orang yang jelas-jelas jabatannya di bawah kita di tempat kerja. Anda seorang branch manager dan Anda diajak ke bisnis ini sama seorang staff. Staff Anda misalkan di kantor tempat yang sama. Ngerasa jabatan saya lebih tinggi, ngapain saya konsultasi sama staff saya? Kayaknya sesuatu yang lucu banget gitu loh. Tapi kembali lagi ingat Bapak Ibu, bahwa jabatan kita di luar sana itu tidak bisa dibawa ke dalam bisnis ini Bapak Ibu. Jabatan kita di luar sana mungkin bisa jadi nilai tambah, tapi bukan senjata utama untuk kita berhasil di bisnis ini. Jadi kita sebaiknya melepaskan ego kita dalam bentuk jabatan, lepaskan jas kita dulu, kita mau belajar dari awal. Berikutnya, ego dalam bentuk pengalaman. Ada cukup banyak orang-orang yang tidak mau konsultasi karena ngerasa sudah mengerti tentang bisnis ini. Saya punya beberapa mitra kerja yang merintis usaha network marketing di perusahaan lain dan ngerasa bahwa dia tahu segalanya karena dia berhasil di sana. Belum tentu cara yang dilakukan di perusahaan lain itu bisa berlaku juga di perusahaan ini Bapak Ibu sekalian. Perusahaan yang berbeda ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi pengalaman berhasil di luar sana belum tentu bisa diterapkan di sini. Kemudian finansial Bapak Ibu. Ada orang yang ngerasa mungkin sudah punya uang banyak, lebih ngerti gimana caranya cari duit dan enggan buat melakukan konsultasi sama seorang upline yang mungkin masih bintang 4 dan penghasilannya masih 1-2 juta misalkan sebulan. Sementara dia sudah cetak duit selama sekian lama, belasan tahun, dan per bulannya mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu ego yang paling merusak Bapak Ibu sekalian. Karena begini, apa yang kita dapat secara finansial di bisnis ini, dengan apa yang kita dapat secara finansial di bisnis di luar bisnis ini Bapak Ibu, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Belum tentu yang namanya tenis meja, jago di tenis meja, itu juga jago di tenis lapangan. Tenisnya sama-sama tenis, betul nggak? Namanya judulnya sama-sama tenis, tapi lapangannya beda. Jelas caranya juga beda. Jadi kalau kita bilang, saya udah pengalaman dan saya udah cetak duit sekian, sementara mentor saya di bisnis ini paling juga baru 1-2 juta rupiah sebulan. Jangan salah Bapak Ibu, apa yang dihasilkan di bisnis di luar sana itu nggak sama dengan apa yang dihasilkan di dalam bisnis ini. Kemudian konflik peran, ini yang menghambat konsultasi juga. Misal contoh konflik peran, contoh yang paling simpel apa ya, suami istri misalkan, istrinya jadi upline, suaminya jadi downline. Konsultasi, wah udah serumah, lagian kan biasanya saya di atas. Oh jangan mikir yang enggak Bapak Ibu ya, maksudnya di atas tuh pengaruhnya gitu loh kalau di rumah ya. Kok sekarang saya harus nanya-nanya kayak kesannya pengaruh saya ada di bawah gitu loh. Nah Bapak Ibu kembali sekalian kita sama-sama berpikir Bapak Ibu, kalau istri kita memang sebagai upline kita, tetap biar gimana yang namanya upline itu mengenal bisnis ini lebih dulu, betul nggak? Dia mengenal upline kita yang mengerti begitu banyak strategi, begitu banyak visi, misi dan gimana cara kerja itu lebih dulu dan lebih lama dari kita. Jadi ilmunya pasti lebih banyak. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara peran sebagai suami sama istri sama upline downline di bisnis ini, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau kita memang jadi downline ya kita perlu konsultasi sama upline kita. Nah Bapak Ibu sekalian, dari tadi mungkin saya membahas tentang downline konsultasi upline, downline konsultasi upline. Nah ini bukan maksud saya berbicara kepada para downline doang gitu Bapak Ibu. Tapi hal ini pun harus dipahami oleh para upline. Kenapa? Karena peran kita dalam hal konsultasi itu tidak hanya sekedar kita melakukan konsultasi sama upline kita. Tapi kita juga perlu mengerti pentingnya konsultasi karena satu waktu kita pun memberikan konsultasi sama grup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memahami sekali tentang pentingnya sebuah konsultasi. Kemudian itu adalah penghambat orang-orang melakukan konsultasi. Karena ego dan lain-lain, jadi dia nggak konsultasi, sehingga bisnisnya nggak tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Bisnisnya gitu-gitu aja, bisnisnya stuck. Biasanya pada saat bisnisnya stuck, pada akhirnya mereka akan mengalami ketidakpercayaan diri dengan dirinya sendiri ataupun dengan bisnis ini. Jadi itu faktornya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaatnya konsultasi. Yang pertama jelas, untuk merencanakan kerja Bapak Ibu. Ada kalimat plan your work and then work your plan. Rencanakan kerja Anda dan kerjakan rencana Anda. Segala sesuatu yang besar Bapak Ibu itu butuh perencanaan supaya waktu kerjanya lebih efektif. Kita kumpul di ruangan ini Bapak Ibu, memang ruangan ini berdiri tanpa perencanaan gitu? Kan enggak Bapak Ibu.
Pasti semuanya direncanakan dulu. Oke, kita mau bentuk bangunan yang seperti apa? Luasnya mau seperti apa? Kemudian kita bikin desainnya dulu, bikin maketnya dulu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya bukan seorang arsitek ngomong-ngomong, tapi sedikit banyak menurut saya begitu gitu loh. Benar gak sih? Semua yang besar itu harus direncanakan dulu. Nah Bapak Ibu sekalian, Anda mau bawa bisnis ini kira-kira mau bawa kemana? Ah Pak, kalau saya sih dapat penghasilan 200.000 sebulan aja cukup. Ya mungkin Anda nggak perlu rencana kerja. Keluar aja dari sini, kemudian lihat beberapa orang, ada 10 orang aja, tawarin satu-satu, satu box teh. Tawarin satu persatu. Selesai Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang Anda harapkan itu kecil sekali. Tapi kalau Anda mau membawa bisnis ini menjadi sesuatu yang besar, Anda melihat bisnis ini besar. Segala sesuatu yang besar itu harus direncanakan dulu di awal. Jadi harus ada perencanaan yang matang Bapak Ibu sekalian. Nah di konsultasi Bapak Ibu, Anda bisa membuat planning, membuat perencanaan kerja supaya waktu kerja Anda akan lebih efektif nantinya. Salah cara kerja, error. Kurang kerja keras, jelas Bapak Ibu. Jadi semuanya harus direncanakan. Kalau sebisa mungkin meminimalisasi salah langkah Bapak Ibu, boros energi, kenapa enggak, betul enggak? Jadi konsultasi ini salah satunya merencanakan kerja Anda. Kalau Anda memang mau punya bisnis yang besar. Kemudian, kenapa kita perlu melakukan konsultasi? Yang tadi Bapak Ibu mencegah salah arah. Kalau kita udah kerja keras, bertahun-tahun kita nggak pernah konsultasi. Pada saat kita salah arah itu repot sekali Bapak Ibu. Saya kasih tahu satu hal Bapak Ibu yang mudah, mungkin saya kasih contoh ya. Misalkan Bapak Ibu dari sini itu mau berjalan lurus ke depan tujuannya. Kalau misalkan kaki Anda begini, Anda bisa jalan lurus, betul? Lurus. Tapi kalau misalkan begini, kaki Anda itu cuma miring 1 atau 2 derajat aja seperti ini. Pada saat Anda mau menuju ke sana, di awal jalan sepertinya sedang menuju ke sana Bapak Ibu. Tapi begitu sampai di ujung, Anda sampainya di sebelah situ Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Anda sampainya serong ke kanan gitu loh. Padahal di awal startnya cuma beda 1 derajat. Nah itu sebabnya yang namanya arah ini itu penting sekali Bapak Ibu. Nah upline Anda atau mentor Anda itu mengerti sekali tentang arah yang benar dalam membangun bisnis ini. Dan sebaliknya buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah punya grup, sadari bahwa arah membangun bisnis ini itu juga penting untuk grup kita Bapak Ibu. Jangan sampai grup kita pada nyasar, kitanya ada di sini, grup kita ada di sana semua gitu loh. Ya, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsultasi ini penting sekali untuk mencegah salah arah. Kemudian, konsultasi ini penting untuk membuat bisnis Anda lebih terprediksi Bapak Ibu. Lebih bisa diduga, lebih bisa terhitung atau terukur Bapak Ibu sekalian. Anda mau bisnis yang bisa diukur atau enggak? Anda mau bisnis yang bisa diprediksi atau enggak Bapak Ibu? Jadi ya bisnisnya bisnis pasrah aja. Jadi syukur enggak ya sudah gitu. Kadang-kadang meledak, kadang-kadang jebol. Anda mau bisnis seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya pribadi saya enggak mau Bapak Ibu. Saya pengen ada satu bisnis yang memang bisa diprediksi Bapak Ibu. Bisa diprediksi dalam artian saya tahu kalau saya melakukan ini, saya melakukan jumlah kuantitas kerja sekian, saya punya sekian jalur saya punya sekian tiket misalkan. Setiap jalur punya pertemuan berapa, berarti hasilnya kurang lebih bakal sekian. Itu kan enak, betul nggak Bapak Ibu? Jadi bisnisnya bisa diprediksi, ya bukan bisnis yang selalu bikin deg-degan Bapak Ibu. Bisnis bisa diprediksi pada saat Anda rajin dalam melakukan konsultasi. Ya, kemudian konsultasi ini dibutuhkan sekali di bisnis ini karena jelas Bapak Ibu buat kita yang bekerja dengan kuantitas atau dengan action yang banyak, kita presentasinya banyak, kita kerja keras luar biasa di luar sana untuk membangun bisnis ini. Kita akan sangat membutuhkan pihak ketiga yang berpikir dengan kepala dingin Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang berpikir dengan kepala dingin itu biasanya punya solusi yang lebih akurat. Saat kita di lapangan, emosi kita naik turun Bapak Ibu. Makanya sering muncul, kenapa sih jadi kayak gini? Gua salah gitu. Dia yang salah kayaknya deh. Apa gua salah ya? Malah jadi bingung sendiri gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat selalu ada di lapangan Bapak Ibu sekalian, emosi kita naik turun Bapak Ibu. Karena kita memang terlibat secara emosi. Jadi emosi kita bisa naik turun, jadi gak karuan gitu loh Bapak Ibu. Nah untuk menstabilkan, untuk kita berpikir dengan jernih, ya kita butuh orang yang jelas-jelas bisa melihat lebih jauh, kepalanya lebih dingin. Kenapa kita perlu konsultasi Bapak Ibu? Kita konsultasi sama Upline Active System. Upline Active System memang selalu bersama dengan kita di lapangan.
Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Upline active system kita pun punya begitu banyak grup yang lain yang perlu dibantu. Jadi ada kalanya upline active system kita tidak ada di lapangan yang sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada di lapangan yang sama, beliau bisa melihat lebih jauh. Oh, sebentar lagi dia bakal nabrak kalau melakukan itu. Mikirnya lebih dingin Bapak Ibu sekalian. Jadi solusi yang dihasilkan itu bisa lebih akurat. Jadi kita sangat butuh sekali yang namanya konsultasi. Intinya Bapak Ibu, konsultasi ini kita perlukan karena kita bisa belajar banyak hal untuk mengembangkan bisnis kita. Anda bisa kembangkan bisnis Anda pada saat Anda sudah tumbuh Bapak Ibu. Bisnis Anda baru ikut tumbuh. Ada kata-kata begini, your group grow when you grow. Grup Anda akan tumbuh pada saat Anda tumbuh. Nah, untuk menumbuhkan diri Bapak Ibu, betul di bisnis kita selalu disarankan ya, dari 7 kebiasaan, baca buku positif, dengarkan CD-CD pembelajaran Netflix dan lain-lain. Tapi sadari Bapak Ibu, bahwa konsultasi itu juga merupakan media pembelajaran yang sangat efektif. Kita benar-benar belajar dari praktisi, kita belajar dari orang yang berhubungan dekat dengan bisnis kita juga, dan solusinya lebih akurat Bapak Ibu. Konsultasi dibutuhkan kenapa? Pada saat misalkan seperti ini, Anda mendengarkan hari ini di core meeting, nggak mungkin orang yang membawakan core meeting itu membahas satu persatu masalah Anda. Gimana supaya bisnis Anda besar, betul nggak? Karena ada yang namanya no cross lining juga, yang kedua juga belum tentu bisa dibahas, betul nggak? Tapi kalau konsultasi itu bisa secara pribadi Bapak Ibu. Masalah si A dan masalah si B, cara si A dan cara untuk menaikkan si B itu seringkali berbeda. Di konsultasilah Anda bisa mendapatkan cara yang tepat untuk Anda bisa mengembangkan bisnis Anda. Jadi Anda belajar banyak hal untuk mengembangkan bisnis Anda. Sebelum Anda jadi seorang pemimpin untuk grup Anda Bapak Ibu, yang terpenting Anda menumbuhkan diri Anda sendiri lebih dulu. Ingat itu. Kemudian, nah kapan melakukan konsultasi? Bapak Ibu, konsultasi ini ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada konsultasi formal dan ada konsultasi tidak formal atau konsultasi informal. Kalau konsultasi formal itu konsultasi yang bisa dikatakan sengaja dijadwalkan. Anda ketemu sama upline Anda, kalau jaraknya jauh, ya Anda bisa by phone. Nah, Anda bisa ngobrol dengan upline Anda secara langsung. Dan Anda jadwalkan waktunya. Dan yang namanya formal Bapak Ibu, tentu saja kondisinya juga kondisi bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan maksimal saran saya 3 hari setelah tutup buku. Kenapa perlu maksimal 3 hari? Kalau sudah setengah bulan baru lakukan konsultasi formal. Konsultasi formal ini membahas goal setting juga Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah setengah bulan, kapan evaluasi kerjanya? Kalau punya target, evaluasinya udah nggak keburu Bapak Ibu. Karena untuk awal ngobrol aja, awal diskusi, itu sudah di pertengahan bulan. Sisa waktu untuk mengejar goal, itu 15 hari tersisa. Nggak ada waktu untuk melakukan evaluasi kerja Bapak Ibu. Dan luangkan waktu, kalau saya Bapak Ibu ya, saya minta grup saya untuk meluangkan waktu 1 kali dalam seminggu. Jadi bukan 1 kali sebulan. Supaya apa? Supaya ada evaluasi kerja Bapak Ibu. Yang namanya kerja keras, semua orang yang aktif di bisnis tahu dia harus kerja keras. Tapi kan perlu ada juga yang namanya evaluasi kerja. Kalau goalnya misalkan 100 juta bulan ini, kemudian di minggu kedua Bapak Ibu atau minggu ketiga itu baru tercapai 30 juta. Kira-kira jauh nggak? Masih cukup jauh ya. Kalau hitungan matematika sederhana, yaitu masih cuma 30%. Sisanya 70%. 30% dicapai dalam tempo 75% dari waktu pencapaian goal. Biasanya berat banget, betul nggak? Nah itu sebabnya Bapak Ibu kenapa perlu meluangkan waktu 1 kali dalam seminggu. Konsultasi itu nggak seharian kok Bapak Ibu sekalian. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat sebetulnya. Tapi itu penting sekali. Nah yang kedua, jadi kalau formal sengaja dijadwalkan Anda bisa ketemu sama upline Anda. Kalau informal itu memang tidak dijadwalkan dan bisa aja sesering mungkin. Misalkan by phone. Atau mungkin ada BBM atau SMS tapi baiknya sih kontak Bapak Ibu. Cuma yang penting kan ini bisa sesering mungkin. Yang berisi, yang dibahas itu hal yang berisi. Saya punya banyak mitra kerja Bapak Ibu yang mungkin mereka memang belum mengerti. Suka kadang nelpon ceritanya mau konsultasi gitu loh. Ya, cuma sekedar gini, Pak Handri gimana kabarnya, sehat? Oh sehat saya bilang ya. Oh iya Pak, saya ini bintang 6. Oke, selamat saya bilang. Terus saya ini belum dapat Scoopy Pak, saya ngejar tapi saya nggak nyampe.
Oh, saya pikir kan butuh solusi kan ya, tapi saya dengerin dulu kan begitu ya. Nggak langsung dihajar kasih solusi. Biasanya kalau koleris kan main langsung, "Oh, ya udah gini aja," padahal dia bukan butuh itu. Jadi saya nunggu dulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu, tapi saya nggak akan berhenti berjuang, Pak. Oh, bagus dong, saya udah mau siap ngomong nih. Ya udah, Pak, gitu dulu ya. Makasih. Dah. Dah, saya bilang. Sesudah saya telepon Bapak Ibu, sudah beres. Terus inti percakapannya apa gitu? Jadi jangan salah kaprah juga Bapak Ibu. Konsultasi informal memang bisa sesering mungkin, tapi please bahasnya yang berisi gitu loh. Jangan sampai Pak udah makan, wah itu udah ngaco banget gitu. Nggak ada kerjaan ya. Jadi kalau konsultasi informal, Anda memang bisa lakukan sesering mungkin, tapi benar-benar membahas hal yang berisi. Apa mungkin yang Anda lakukan? Apakah ada pertanyaan pada saat Anda bergerak di lapangan Bapak Ibu? Biasanya kalau orang yang bekerjanya banyak, konsultasi informal juga banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang bekerja banyak akan mengalami begitu banyak kendala. Tapi kalau orang nggak banyak kerja, dia nggak akan butuh banyak konsultasi informal. Kenapa? Dia nggak mengalami banyak kendala. Itu kan hukum alam. Orang kerjanya banyak, pasti ada aja yang mau ditanyain. Tapi kalau orang yang nggak kerja di lapangan Bapak Ibu, nggak akan banyak hal yang ditanyain. Karena nggak menemukan itu gitu loh. Ya, jadi sadari Bapak Ibu sekalian bahwa konsultasi formal dan informal, ini lakukan keduanya. Tentang kapannya Anda bisa atur waktunya. Nah, Pak, terus kalau misalkan saya udah konsultasi Pak dari sejak awal karir dan sekarang bisnis saya baik-baik aja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang membuat kenapa banyak leader rising star gitu ya, bagus udah gitu pas di ujung bisnisnya jatuh hancur Bapak Ibu. Bukan karena masalah dari luar, tapi karena masalah dalam organisasinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, konsultasi itu bukan hanya pada saat bisnis Anda sedang turun, tapi justru pas kita bisnisnya tiba-tiba naik, di situ kita sangat butuh konsultasi Bapak Ibu. Saya ngalamin banget pada saat tiba-tiba naik Bapak Ibu. Malahan yang harusnya naik dan bisa terus naik, itu malah udah naik, udah gitu turun Bapak Ibu. Dan turunnya turun tajam pula. Kenapa? Nggak konsultasi. Jelas Bapak Ibu, orang-orang yang bisnisnya tiba-tiba naik, itu bakal ngalami shock terapi Bapak Ibu. Dalam hal waktu ya, manajemen waktu. Kadang-kadang sikapnya jadi nggak karuan dan lain-lain. Tapi terutama Bapak Ibu intinya begini. Pada saat grup kita lagi biasa-biasa aja, mungkin kita membina 10 orang, betul nggak? Tapi pada saat grup kita tiba-tiba naik, tiba-tiba tersedia 100 orang. Membina 10 orang dengan membina 100 orang, itu nggak bisa lakukan cara yang sama. Pada saat kita membina 100 orang, ada hal-hal yang kita perlu kurangi. Mungkin biasanya ada basa-basi sedikit, 5 menit, nah itu perlu dikurangi jadi 3 menit, perlu dikurangi jadi 2 menit. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan salah satu mitra kerja saya ada yang sampai ngitung kalau misalkan sikat gigi atau apa gitu. Pokoknya dia persingkat waktunya. Sikat gigi itu kan sehari bisa 2-3 kali Bapak Ibu. Berarti sebulan bisa 60 sampai 90 kali kan. Kalau dipersingkat dia bilang kalau saya sikat giginya kan dia suka agak lama gitu ya. Kalau saya sikat giginya saya singkat waktunya jadi setengahnya gitu dari sebelumnya, saya sudah mengirit waktu sekian lama. Sampai segitunya saya pikir. Ya memang nggak harus gitu banget sih Bapak Ibu ya. Nggak harus gitu banget gitu. Cuma intinya adalah mengelola banyak orang itu akan sangat berbeda dengan mengelola sedikit orang. Jadi pada saat bisnis Anda tiba-tiba naik, Anda justru harus konsultasi. Saya punya grup yang bisnisnya naik. Dan biasanya memang manusiawi sih pada saat naik jadi sombong. Jadi kalau dia lagi naik biasanya dia lupa upline. Kalau pas turun dia ngerasa jadi saudaranya upline. Kalau di grup saya banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau pas lagi turun, wah deket banget sama upline. Kompak ya, nurut gitu ya. Up mau dianterin, up mau dijemput gitu ya. Tapi pada saat naik dia lupa. Upline gue siapa ya namanya? Gitu Bapak Ibu. Pada saat naik, justru ingat. Pada saat naik, Anda butuh mendekatkan diri Anda dengan upline Anda. Karena pengelolaan grup Anda akan sangat berbeda. Itu berbicara tentang kapan konsultasi. Nah sekarang tentang bagaimana konsultasi. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal penting untuk melakukan konsultasi. Yang pertama, miliki sikap yang tepat. Yang kedua, ada etika dalam berkonsultasi. Dan kalau memungkinkan Bapak Ibu, gunakan yang namanya lembaran konsultasi. Ya, lembar konsultasi ini penting Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sikap yang tepat itu apa? Pada saat kita datang Bapak Ibu, pada saat kita konsultasi, pertama sikap yang kita perlu miliki adalah sikap mau belajar, mau diajar Bapak Ibu. Jadi yang namanya mau belajar, jelas kita harus ngosongin semuanya Bapak Ibu. Jadi datang bukan untuk menuntut sesuatu gitu loh. Tapi untuk dapat masukan, untuk dapat solusi Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi harus mau belajar dan harus mau diajar. Apakah kita orang yang memang sudah berpengalaman, ingat ego Bapak Ibu, sudah berusia lebih senior? Apakah kita mungkin suami dari upline kita, istri kita gitu ya? Tapi ingat pada saat konsultasi kita harus selalu mau belajar. Ya, karena kalau enggak percuma juga Bapak Ibu ya. Dan yang penting ini mau lakukan yang diajarkan. Jadi enggak cuma sekedar dapat masukan, cuma iya doang sambil enggak Bapak Ibu. Banyak sekali distributor-distributor yang nggak kemana-mana, itu karena ABS Bapak Ibu. Asal Bapak senang. Pada saat menerima masukan pada saat konsultasi, katanya nanya gitu loh. Pas dikasih jawaban sebaiknya melakukan apa? Iya, sambil nggak dilakukan. Nah ini nggak sehat Bapak Ibu. Bisnisnya nggak akan sehat. Karena dia melakukan hal yang nggak sehat juga Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda makan terus nggak pernah dikeluarin. Kira-kira jadi penyakit nggak? Jadi penyakit? Pasti jadi penyakit. Sama halnya dengan kita terus terima masukan tentang cara membangun bisnis ini, cara ini, strategi ini. Tapi kita nggak pernah terapkan gitu loh. Cuma iya aja, tapi kalau nggak dilakukan berarti kan nggak diterapkan, betul nggak? Berarti masuk terus nggak pernah keluar Bapak Ibu. Otomatis pertumbuhan bisnis pun terhenti. Dan masalah pun kalau saat kita konsultasi kita lagi ada masalah, kalau kita nggak lakukan solusinya, ya percuma juga, masalah nggak akan pernah beres. Jadi yang paling penting setelah mau belajar, mau lakukan apa yang diajarkan Bapak Ibu. Pengertian teachable menurut saya itu Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar mau belajar dan diajar aja, tapi lakukan apa yang diajarkan. Praktek, aplikasi Bapak Ibu. Saya punya beberapa tim, ada tim yang aplikasinya itu cepat. Pada saat kita diskusi, mereka dapat pembelajaran, mereka konsultasi gitu ya. Ada tim yang begitu dapat masukan, langsung besoknya, oh Pak ternyata begini Pak, gini. Oh berarti dia melakukan. Tim yang cepat itu kadang-kadang saya suka salah tangkap Bapak Ibu. Tim yang cepat ini aplikasinya padahal kalau dilihat pas dapat pelatihan gitu ya, dia tuh ngeliat tuh handphone gini ya kayak gini. Ngeliat kemana gitu ya. Wah ini orang nggak beres, pikir saya nggak akan masuk dia. Tapi 2 hari kemudian dia datang. Pak ternyata bener Pak, saya udah lakuin gini dan hasilnya begini. Oh ternyata dia melakukan. Ada tim yang lain Bapak Ibu yang oh iya bener Pak. Siap. Laksanakan. 86. Ada yang begitu Bapak Ibu. Di depan oke kan? Tapi nggak kunjung dilakukan Bapak Ibu. Dan otomatis malahan si yang kesana sini itu tapi melakukan Bapak Ibu. Dia bisnisnya lebih tumbuh. Lucu ya. Kadang-kadang kita suka tertipu sama respon gitu ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu kenapa saya masukkan ini. Karena yang terpenting bukan sekedar mau terima masukan. Tapi lakukan apa yang Anda dapatkan gitu loh dari upline Anda ya. Kemudian selalu siap buat kerjasama. Pada saat kita melakukan konsultasi Bapak Ibu, ada kalanya mungkin upline kita juga membutuhkan kerja tim ya untuk membenahi atau membangun apa yang memang jadi tujuan untuk membangun bisnis ini. Ya, ada kalanya butuh nggak cuma sekedar upline Anda yang memberikan solusi, tapi butuh kehadiran Anda atau peran serta Anda untuk membereskan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus selalu siap untuk bekerja sama. Contoh kasus misalkan si A sama si B berantem, misalkan ya di grup Anda. Ini sih misalkan ya. Si A sama si B berantem, Anda nggak enak kesana sini. Tapi mau nggak mau Anda sebagai upline-nya, pada saat Anda konsultasi sama upline, ini si A sama si B berantem, ini dua-duanya sahabat baik saya. Ya upline Anda memberikan solusi, tapi upline Anda tentu juga sedikit banyak akan meminta Anda untuk ikut campur tangan menjadi penengah supaya mereka si A dan si B itu bisa berdamai, betul nggak? Nggak bisa upline Anda yang tiba-tiba terjun kan gitu. Jadi yang namanya siap bekerja sama itu satu hal yang sangat penting juga pada saat Anda melakukan konsultasi, sikap yang perlu dimiliki. Kemudian cari solusi atas masalah, itu kan tujuan konsultasi Bapak Ibu. Anda akan mendapatkan solusi atas masalah yang Anda dapatkan. Jadi bukan mempermasalahkan solusi. Maksudnya begini, saya punya mitra kerja Bapak Ibu yang datang itu kan nanya Bapak Ibu. Datang kan nanya. Terus saya bilang, ya sudah kalau kasusnya memang begini atau kalau goalmu memang begitu, udah lakukan aja A. Ya, saya pernah mengalami di tahun sekian dan apa yang saya lakukan itu apa yang saya sarankan buat kamu dan kamu pasti bisa sampai karena saya juga sampai. Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, oh gitu ya, Ab. Oke sih. Tapi gini Ab, boleh nggak kalau saya lakukan B? Dia bilang. Ya saya nggak langsung jawab, saya juga nggak langsung tolak Bapak Ibu. Ya saya ada sisi kolerisnya, tapi ya saya belajar buat meredam juga dan gunakan di saat yang tepat gitu. Saya mikir dulu Bapak Ibu, ya boleh juga sih saya bilang,
Kalau B itu bakal terjadi begini. Ya ini bagus juga sih. Ya udah, buat ini tujuannya buat kamu juga bisa belajar, lakukan aja. Terus dia bilang gini, Bapak Ibu, kadang gue bingung deh kalau konsul sama lu. Kenapa? Saya bilang, ya katanya lakukan A, terus lakukan B. Kan lu yang ngomong gitu loh. Jadi udah dikasih solusi, solusinya dibantah, apply-nya ngalah karena ngerasa itu benar juga gitu ya. Masih juga dipermasalahkan gitu loh. Untung nggak boleh dipecat Bapak Ibu di bisnis ini ya. Kalau boleh dipecat sudah dipecat dari dulu Bapak Ibu. Ya jadi itu maksudnya sikap yang benar Bapak Ibu. Kita mencari solusi atas masalah, jalanin aja. Bukan mempermasalahkan solusi yang sudah didapatkan pada saat kita melakukan konsultasi Bapak Ibu. Kemudian, nah ini jujurlah saat konsultasi. Kejujuran ini penting Bapak Ibu. Saya melihat begitu banyak distributor di bisnis ini yang pengen kelihatan kerja keras. Karena kan biasanya sukses, bisa semangat-semangat kayak gitu kan. Pengen kelihatan kerja keras. Pada saat konsultasi Bapak Ibu, dia nggak melakukan apa-apa, mungkin lagi galau dan lain-lain Bapak Ibu. Dia nggak lakukan kerjanya. Tapi kan ya gimana ya kalau ngobrol sama upline gitu ya. Masa sih gue ngomong, gue jujur aja gue nggak kerja sih bulan ini. Kayaknya gimana gitu. Dan dia ceritakan banyak hal yang tidak dia lakukan sebetulnya. Ini berarti kalau gitu ya Bapak presentasinya sekian. Oh sudah. Bapak baca buku juga. Oh itu sering. Netpinya juga didengarkan yang ini. Oh itu setiap hari Pak. Nah kalau Anda misalkan nggak jujur Bapak Ibu. Ini sikap yang penting saat melakukan konsultasi. Banyak orang nggak jujur karena pengen dinilai kerja keras Bapak Ibu. Pada saat muncul solusi, Anda mungkin pura-pura bingung kan. Saya sudah lakukan semuanya Pak. Tapi saya nggak hasil-hasil. Kalau Anda pura-pura bingung, upline Anda bingung beneran Bapak Ibu. Bukan pura-pura lagi, serius. Ya karena nggak jujur gitu. Saya punya beberapa mitra kerja yang seperti itulah. Jadi setiap dari Anda juga selama satu waktu Anda akan punya downline seperti itu Bapak Ibu. Ya, aduh, ya jujurlah saat konsultasi. Jadi kalau memang Anda lagi ada kesibukan dan lain sebagainya, Anda jujur aja gitu loh. Karena kalau Anda nggak jujur, nanti hasil dari konsultasi itu nggak akan akurat Bapak Ibu. Jangan-jangan yang keluar malah, aduh iya deh kayaknya lu gak cocok di bisnis, ya udah lu ke bisnis lain aja. Jangan-jangan begitu nanti solusinya. Bahaya kan ya. Nah kemudian minimalkan keluhan Bapak Ibu. Yaitu sikap yang perlu dimiliki pada saat konsultasi. Kenapa perlu minimalkan keluhan? Saya nggak bilang bahwa nggak boleh mengeluh Bapak Ibu. Mengeluh itu sesuatu yang manusiawi menurut saya. Ya ada titik-titik tertentu di mana orang suka keluar keluhan. Cuma minimalkan. Kenapa? Karena mengeluh itu menciptakan masalah baru. Mengeluh itu nggak menghasilkan solusi sama sekali loh. Justru waktu yang dihabiskan pada saat konsultasi seringkali malah jadi kepotong habis dengan keluhan yang diulang-ulang. Saya punya downline yang isinya ngeluh terus Bapak Ibu. Jadi pas konsul ngobrol dulu pertama Bapak Ibu. Ngobrol dulu tentang goal apa. Terus dia ngomong gini. Aduh ya ini memang repot Pak ya. Saya ngajakin orang ngomongnya gini. Saya ngajakin teman saya ngomongnya gitu. Oh ya udah. Begini aja, bla 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 bla. Terus diulang lagi seberes konsultasi. Ya memang ya Pak, bisnis ini susah ya Pak. Saya ngajakin teman saya yang tadi saya cerita, orangnya gini. Saya pikir, ini orang mau ngapain datang ke sini gitu loh. Karena dengan mengeluh dan dilakukan berulang-ulang, keluhan itu bisa jadi kenyataan loh Bapak Ibu. Dan memang bisnisnya jadi nggak kemana-mana. Secara pribadi Bapak Ibu, pada saat ada orang konsultasi sama upline-nya dan isinya 60-70% mengeluh atau bahkan 50% mengeluh, upline jadi mulai jenuh Bapak Ibu. Wah orang ini datang tuh bawaannya rumit gitu. Bawaannya pasti ngeluh. Jadi mau ngasih konsultasi ke orang yang sering ngeluh tuh berat banget. Nggak tahu kenapa berat banget gitu. Karena udah tahu pasti ngeluh gitu. Udah tahu pasti ya gini lagi kayak gitu. Ya, jadi minimalkan keluhan, itu sikap yang perlu dimiliki pada saat melakukan konsultasi. Kemudian etika konsultasi, upline yang tentukan waktu dan tempat Bapak Ibu. Pada saat kita membutuhkan konsultasi sama upline kita, biarkan upline kita memiliki kebebasan untuk mengatur waktu dan tempatnya. Kenapa? Karena upline kita juga punya mitra kerja yang lain. Aktivitas kita sama aktivitas upline kita itu lebih banyak aktivitas upline kita Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi berikan kebebasan untuk menentukan waktu dan tempat supaya sesuai. Kita butuh ya kita datang dong, betul nggak? Nah jangan sampai udah peringkat tinggi kita yang ego gitu ya. Oh pokoknya di sini jam sekian. Upline bisa nggak?
Kalau di sana kan gue jauh, lu aja yang kesini. Nah jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena ingat, kalau nggak ada upline kita nggak ada di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi biarkan upline kita yang menentukan waktu dan tempat. Kemudian persiapkan dengan baik. Persiapannya dalam hal apa? Misalkan konsultasi formal. Kalau konsultasi informal mungkin kita bisa sekedar by phone. Ya, tapi kalau konsultasi formal, ya kita perlu ketemu, betul nggak? Salah satu persiapan yang dilakukan, ya Anda pada saat Anda sudah punya grup, Anda membahas grup Anda buat bagan jaringan Anda. Anda sudah buat dulu. Dan kalau boleh, saya sarankan Anda untuk bikinnya agak serius Bapak Ibu. Saya punya mitra kerja, orangnya sanguin Bapak Ibu. Waktu konsultasi Bapak Ibu sekalian, itu kita ketemu di tempat makan, ya karena baru selesai acara, kita ketemu di tempat makan. Dia makan dulu bareng sama saya, udah gitu dia cuci tangan. Yuk kita mulai, saya bilang gitu ya. Saya udah siap, udah duduk, udah saya bersihin mejanya ya, di tempat makannya udah di pinggir-pinggirin. Terus dia gini dulu, tangannya dikibas-kibas dulu, kan baru cuci tangannya. Terus dia ngeluarin sesuatu dari sakunya. Apa tuh? Saya bilang. Saya masih, oh apa tuh? Penasaran gitu ya. Oh enggak, ini kan gambar jaringan. Apa? Yang awalnya saya kalem jadi, bagan jaringan seperti itu gitu. Asli Bapak Ibu kayak uang seribuan yang udah lecek, terus dia buka dikit-dikit kayak gitu. Nah gini katanya sambil gitu-gitu. Bapak Ibu, bukan. Saya nggak marah sih Bapak Ibu ya. Saya cuma, aduh saya bilang lu nih ya gitu. Buat agak rapi kayak dikit gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya sedikit kasih upline Anda kenyamanan buat ngelihat tulisan Anda lah gitu loh. Ya, jangan kayak gitu banget gitu ya. Nah, maksud saya persiapkan dengan baik adalah yaitu Bapak Ibu, ya agak rapi, kemudian jangan sampai pas udah ketemu malah jadi sibuk bikin bagan jaringan gitu ya. Setengah jam dihabisin karena jaringan udah lumayan, Anda bikin-bikin dulu di tempat. Itu kan ngabisin waktu. Jadi persiapkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ya, itu salah satunya. Kemudian, bertanya dengan benar. Bertanya dengan benar pada saat konsultasi ini merupakan salah satu etika juga Bapak Ibu sekalian. Contoh bertanya dengan tidak benar itu seperti ini. Ada motif di balik pertanyaan Anda. Nah, itu namanya bertanya dengan tidak benar Bapak Ibu. Contoh, kalau misalkan kita mau besar di bisnis ini, kita kan harus bantu grup ya Iya, kan pasti jawabannya gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Ini kan investasi juga ya ya? Iya. Jadi kalau mau dimanapun ya kita bantu kalau orangnya memang mau serius dan bikin acara, betul ya ya? Betul. Nah gini ngerti ya? Itu namanya bertanya dengan cara yang tidak benar Bapak Ibu, karena punya motif. Ngomong dulu, bener gak? Kayak ke prospek gitu loh Bapak Ibu ya. Nah gini saya ini ada acara grup saya di Jayapura hari Minggu. Tapi saya nggak bisa karena lagi bantu yang lain. Ke Jayapura ya. Nah itu namanya bertanya dengan cara yang tidak benar Bapak Ibu. Menurut saya itu sudah melanggar etika konsultasi. Ya kalau memang Anda butuh bantuan ya kita ngomong aja, betul nggak? Nggak perlu ada memborbardir dulu, baru alasan dibaliknya baru keluar gitu loh. Itu namanya bertanya dengan tidak benar. Bertanyalah dengan benar Bapak Ibu sekalian. Betul nggak kalau begini? Yuk kita begini. Ya seperti itulah. Ya. Kemudian, nah jangan bandingkan upline Anda pada saat konsultasi Bapak Ibu. Ini salah satu etika juga dalam konsultasi. Leader itu banyak. Punya stylenya, gayanya masing-masing Bapak Ibu. Jangan pernah sekali-kali membandingkan upline Anda dengan orang lain Bapak Ibu sekalian. Contoh, Anda mau nggak kalau misalkan Anda sudah punya anak Anda datang ke tempat Anda dan bilang, papanya teman saya ganteng loh, papa kok jelek, mau nggak? Itu kan nggak ada etikanya, betul? Nah sama halnya Bapak Ibu sekalian dengan melakukan konsultasi di bisnis ini. Contoh, itu grup si itu ya, heran kok bisa begini? Kok kita cuma gini-gini aja ya? Kayaknya upline mereka hebat-hebat lagi. Cara ngomongnya bagus. Kok di jalur kita kok begini ya? Jangan pernah bandingkan upline Anda Bapak Ibu. Karena kalau Anda membandingkan upline Anda, itu sama dengan Anda mempertanyakan kenapa Anda dilahirkan dengan orang tua seperti orang tua Anda sekarang. Betul ya? Ya menurut saya itu sebuah etika Bapak Ibu. Dan biasanya bisnis ini tabur tuainya cepat. Pada saat Anda begitu sama upline, downline akan begitu sama Anda. Gak tahu kenapa ya, lucu ya, tabur tuainya cepat sekali. Kemudian, konsultasi juga bukan curhat rumah tangga. Upline Anda memang siap nampung Bapak Ibu, betul nggak? Ya, siap nampung, siap dengar. Tetapi ingat bahwa konsultasi juga, ya kita konsultasi itu bagian dari kerja di bisnis ini juga Bapak Ibu. Untuk menentukan arah yang benar.
Tapi ya harus profesional juga Bapak Ibu. Ini bicara bisnis. Jadi bukan bicara sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Datang, kirain mau ngomong apa kan? Ah, suami saya udah 3 hari. Jadinya yang dibahas juga nggak ada topiknya sebetulnya. Jadi malah apply-nya jadi pihak ketiga, bukan pihak ketiga dalam bisnisnya, pihak ketiga dalam rumah tangganya Bapak Ibu. Kebayang nggak? Jadi konsultasi itu etikanya juga nggak curhat rumah tangga Bapak Ibu. Bukan cerita hal-hal yang bersifat privasi yang berhubungan dengan rumah tangga Anda. Ya, itu salah satu etika konsultasi. Terus sebisa mungkin Bapak Ibu ya gunakan yang namanya lembar konsultasi. Kenapa perlu pakai lembar? Ini kalau saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu, ingat jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Anda bisa tanya sama upline leader Anda. Saya ngerasa perlu pakai lembar konsultasi yang isinya ada hal-hal apa yang perlu dikejar gitu. Kenapa? Karena contoh, orang sanguin misalnya, itu orang yang seneng ngomong Bapak Ibu. Pada saat konsultasi itu bisa ngebahas panjang tapi nggak ada poinnya. Jadi pas pulang itu nggak ada poin inti pembicaraan. Saya punya mitra kerja yang sanguin yang ngebahas tentang tikus itu selama 2,5 jam. Beserta keluarganya Bapak Ibu ya. Ya memang begitu Bapak Ibu. Nah dengan adanya lembar itu ada poin-poin yang sudah ditentukan. Orang yang melankolis kebanyakan mikir, terlalu rumit dan lain sebagainya. Dengan adanya poin dia nggak akan melebar ke sana sini. Orang koleris Bapak Ibu sekalian yang biasa suka menekan, ngotot apa segala macam. Ngototnya jadi intimidasi kalau misalkan nggak ada yang namanya lembaran Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan lembaran itu yang sebenarnya menggantikan memberikan arah poin-poinnya seperti apa. Yang namanya target kan pasti ada tekanan betul nggak? Tapi tekanannya bukan datang langsung dari orang ke orang Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya nanti terjadi perdebatan. Jadi intinya yang namanya lembaran itu penting sekali supaya orang-orang itu bisa jelas apa yang dibahas gitu. Kalau menurut saya begitu dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh misalkan lembar konsultasi untuk pemula. Untuk pemula sama untuk orang yang sudah punya grup itu dibedakan Bapak Ibu kalau saya pribadi. Buat pemula misalkan apa yang paling penting di bisnis ini sih? Jelas nomor 1 jumlah presentasi, kuantitas. Ya kalau kuantitas sih sedikit ya jangan bicara tentang bisnis besar. Kalau dari awal kuantitas juga udah nggak jalan. Ya bicarakan bisnis besar kalau kuantitas sudah jalan. Tapi nggak perlu bicara bisnis besar kalau kuantitas nggak jalan. Jumlah presentasi itu harus jadi salah satu poin yang dibahas tentang target yang harus dicapai, jumlah berapa banyak orang yang dipresentasi dalam tempo 1 bulan. Ya itu untuk pemula. Kemudian jumlah tiket pertemuan, jelas ini penting Bapak Ibu. Karena kita ingat bukan cuma sekedar bicara kerja keras, tapi juga harus ada kerja pintarnya. Kita bekerja dengan sistem. Dan pertemuan itu merupakan salah satu sistem di bisnis ini Bapak Ibu. Bisa dikatakan sistem sebagian besar adanya di pertemuan. Pelatihan dan lain-lain itu ada di pertemuan. Yang pertemuan itu pakai tiket. Makanya tiket itu harus banyak. Jadi jumlah tiket itu bisa jadi salah satu poin yang dibahas dalam lembaran konsultasi. Kemudian apalagi jumlah frontline. Ini untuk pemula ya. Ya iyalah jumlah frontline itu penting. Ingat bahwa bisnis ini itu terlalu mudah, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tapi toh kita perlu melakukan bisnis dengan cara yang benar. Ya dengan kita memiliki jumlah frontline sekian biasanya ada statistik. Bakal seperti apa bisnisnya. Jadi itu bisa dimasukin juga di situ. Apalagi bonus mau berapa? Kita bisnis juga cari bonus betul? Cari uang kan? Ya ada juga orang-orang yang sudah sangat mapan yang berbisnis di bisnis ini bukan untuk bonus. Tapi untuk sosial, membantu orang lain. Tapi umumnya itu dalam bentuk bonus. Peringkat awal PBO-nya apa? Misalkan ini poin-poin contoh yang dibahas dalam lembar konsultasi Bapak Ibu ya. Kemudian bahkan sekedar kehadiran di pertemuan. Karena ini bicara tentang orang-orang pemula. Jadi kehadiran di pertemuan juga penting Bapak Ibu untuk dijadikan salah satu checklist yang ada dalam lembar konsultasi. Kenapa? Karena orang pemula belum tentu toh dia selalu hadir. Tapi yang kita tahu dan sudah jelas teruji, orang yang selalu hadir di pertemuan itu jelas orang yang punya bisnis yang lebih bagus ke depannya. Dibandingkan orang yang kadang hadir, kadang enggak, kadang hadir terus berikutnya, saya lagi galau, saya lagi banyak masalah. Nah biasanya orang seperti itu lebih lambat, relatif lebih lambat pertumbuhan bisnisnya. Ya, jadi kehadiran di pertemuan itu bisa jadi salah satu poin yang bisa di checklist di lembar konsultasi untuk orang-orang yang baru memulai bisnis ini. Nah buat orang-orang yang sudah punya organisasi bisnis, ini mungkin skalanya lebih besar Bapak Ibu. Misalkan jumlahnya bukan lagi jumlah presentasi pribadi tetap perlu ada, tapi bisa ditambahkan gitu loh dengan jumlah home meeting Bapak Ibu. Karena sekalian bantu grup juga. Ada pribadinya, ada juga untuk membantu grup. Nah membantu grup biasanya di home meeting, bukan lagi di presentasi biasa. Kemudian ya jumlah per jalurnya berapa?
Maksudnya jumlah per jalur berapa tuh gini. Ya jumlah presentasi per jalurnya ada berapa? Jumlah home meeting setiap kakinya ada berapa? Jumlah tiket per kakinya di kaki pertama ada berapa? Kaki kedua ada berapa? Kalau saya lebih nyaman dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Karena dengan deteksi, kembali lagi Bapak Ibu, bahwa bisnis ini bisa lebih diprediksi sebetulnya. Kalau kita lakukan hal-hal seperti ini. Pak, ini kok kayak orang kerja ya, sifatnya kayak laporan. Ya bukan laporan juga sih, karena banyak insight-insight yang bisa diberikan pada saat konsultasi. Meskipun poin-poin yang dibahas adalah sesuatu yang sudah jelas seperti ini gitu. Tapi banyak tambahan-tambahan dan banyak masukan yang bisa membuat mitra kerja kita ataupun diri kita pribadi bisa belajar Bapak Ibu sekalian. Nah Pak, gimana kalau misalkan saya udah posisi lumayan, udah gitu bisnis saya lagi ada prosesnya Pak, lagi ngalamin proses. Ada beberapa mitra kerja yang mundur dan lain sebagainya. Atau kita kenal dengan kerontokan jaringan ya. Nah, kalau misalkan sedang mengalami proses di bisnis ini, ya kembali lagi ke kategori pemula Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena selalu ingat untuk kembali ke dasar. Gak mungkin ada orang yang punya cara yang paling efektif untuk membesarkan tiba-tiba dalam waktu sekejap. Karena udah pengalaman, gak ada. Orang yang sudah berpengalaman sekalipun Bapak Ibu, pada saat membangun jalur-jalur baru atau mengalami proses dalam organisasinya, dia akan kembali lagi ke dasar, mengulangi lagi ritmenya. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan di bisnis ini Bapak Ibu. Katanya seringkali jalan pintas itu jalan yang terpanjang menuju sukses katanya malahan. Ya, jadi nggak ada jalan pintas. Ya kita ulangi lagi ritme di awal. Jumlah presentasinya, jumlah tiket yang tersebar, dan lain sebagainya. Ini hal yang penting menurut saya. Nah ini tentang lembar konsultasi. Nah Bapak Ibu, hal penting tentang sebuah konsultasi, yang pertama jelas konsultasi ini butuh dua pihak, betul nggak? Antara downline sama upline, upline sama downline. Atau satu waktu Anda juga memberikan konsultasi sama downline Anda. Kedua pihak itu harus proaktif, itu idealnya. Tapi minimal kalau kedua pihak nggak proaktif, ya udah salah satu pihak aja yang proaktif. Maksudnya proaktif itu gini, tentang menjadwalkan konsultasi. Saya kejar salah satu mitra kerja saya itu selama kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun untuk membuat dia konsisten untuk melakukan yang namanya konsultasi. Ya dia kalau nggak ditanya ya dia nggak akan pernah cerita, nggak akan pernah diskusi Bapak Ibu. Cuek aja gitu. Dan saya proaktif aja. Yuk kita ketemuan, yuk kapan kita ketemuan, yuk kita konsultasi dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satunya harus proaktif. Kalau saya sih, saya egonya gede Bapak Ibu. Tapi untuk berhasil ya saya kesampingkan ego saya. Saya mulai duluan Bapak Ibu. Oh ini udah nggak ada kabarnya ya. Kalau nggak dikontak dia nggak pernah ada kabar-kabar apa segala macam. Ya saya akan kontak dia Bapak Ibu. Meskipun saya upline, saya peringkat juga udah lumayan waktu itu. Belum tinggi sih tapi ya kayaknya kalau bintang 4 ke bronze kayaknya lumayan jauh kan ya. Saya kontak Bapak Ibu. Saya ajak ketemuan. Kalau udah nggak bisa dikontak ya saya kunjungin rumahnya. Kalau memang di rumahnya aja udah menghindar ya sudah berarti dia sudah pasti almarhum gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ya udah pasti nggak akan teruskan bisnis ini gitu. Tapi setidaknya salah satu atau kedua belah pihak minimal salah satu deh itu harus proaktif. Nggak peduli itu upline atau downline. Memang sebetulnya kan etikanya kan harusnya downline yang proaktif, betul nggak? Kan kita butuh sama upline kita buat dapat arahan, betul nggak? Tapi ya kalau misalkan memang itu ya upline juga nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting ada salah satu yang proaktif. Yang kedua, konsultasi lakukan secara konsisten. Jadi nggak cuma sekali terus sekian bulan berikutnya baru sekali lagi, sekian bulan berikutnya baru sekali lagi, nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau nggak konsisten kembali lagi evaluasi kerja itu nggak ada. Selalu terlambat untuk dievaluasi. Buat ngangkat grup itu udah terlambat. Karena udah terlalu banyak lubang yang ditinggalkan pada saat tidak melakukan konsultasi. Ya saya merasa bahwa konsultasi ini jadi salah satu nyawa saya di bisnis ini Bapak Ibu. Karena ya saya ngerasa juga saya ngalamin proses banyak di bisnis ini. Dan proses-proses itu seringkali hal-hal yang terjadi karena minimnya komunikasi. Lah kalau minim komunikasi selain kontak kan memang harus konsultasi biar saya juga ngerti, biar saya kenal dan sebagainya. Buat saya Bapak Ibu konsultasi ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu saya nggak tahu apa yang hari ini Anda sudah lakukan selama sekian lama Anda merintis bisnis ini Bapak Ibu. Saya percaya Anda sudah bekerja keras. Tapi sekali lagi, kerja keras kalau salah arah itu juga sia-sia hasilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sarankan Anda semuanya untuk lebih menghargai yang namanya konsultasi. Mumpung konsultasi itu gratis Bapak Ibu. Nah jadi jangan sampai Anda meremehkan yang namanya konsultasi. Karena kesalahan arah Anda itu akan menentukan juga kesalahan arah dari grup Anda. Mulai sekarang Anda mulai hargai konsultasi. Anda proaktif sama upline Anda.
Karena mereka jelas orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di bisnis ini. Karena saya yakin dengan konsultasi yang konsisten, dengan konsultasi rutin, dengan arah yang benar untuk membesarkan bisnis ini, itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Anda akan lebih mudah membangun bisnis ini, dan tentu saja dengan lebih mudah membangun bisnis ini, Anda akan lebih mudah mencapai tujuan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat siang.